Mari, daripada kita mengeluh, kita belajar bersyukur senantiasa. Orang yang bersyukur, dia tahu bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Haleluya. Ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kau Bapa yang memelihara kami. Kami bersyukur kepadamu. Segala rancanganmu, segala kehendakmu, Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh Kau yang terbaik. Kau tolong kami selalu tepat waktu, tak pernah terlambat. Kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, oh kami bersyukur. Terima kasih oh Yesus, haleluya. Glory bagimu, glory, glory bagimu. Engkau kekuatan, Engkau penghiburan, Engkau perlindungan dan keselamatan. Terima kasih Bapa buat segala kemurahan-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Yesus,
setia-Mu ya Tuhan. Engkau selalu tolong, Engkau selalu bela kami. Dan malam ini kami mau belajar. Biarlah setiap karunia, karisma yang kami miliki membuat kami selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap dengar firman-Mu dan kami siap menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Ya, shalom semuanya, apa kabar? Nah, malam ini saya akan sharing tentang penghambat karisma. Beberapa waktu yang lalu saya sharingkan tentang pentingnya karisma. Setiap orang pasti punya karisma. Nah, terkadang kita nggak menyadari kalau kita ini punya karisma. Ya, karisma itu merupakan sebuah daya tarik yang luar biasa, sehingga orang lain dapat tertarik kepada kita. Ya, saya sangat yakin bukan soal karena kita tampan atau cantik, tapi memang ada daya tarik istimewa dalam kehidupan kita. Itulah karisma. Namun, mari kita belajar bahwa memiliki karisma adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Hanya sayang, ada beberapa orang yang menyalahgunakan karisma, sehingga menyalahgunakan karisma adalah sebuah masalah yang akan menghasilkan masalah-masalah berikutnya. Nah, saya akan sharing tentang penghambat karisma. Kita lihat dari Amsal 8 ayat 13 terlebih dahulu. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, hal pertama yang menghambat karisma kita berkembang, yang menghambat karisma kita maksimal, sehingga karisma kita tidak bisa jadi berkat buat orang lain, yaitu kesombongan. Hal kesombongan berbicara tentang ketinggian hati. Tinggi hati, sombong, suka memandang rendah orang lain, dan menghargai diri secara berlebihan. Kita punya harga diri, dan jangan sampai kita merendahkan harga diri kita. Harga diri kita sudah luar biasa, sangat luar biasa, yaitu ditebus dengan darah Yesus. Nah, jadi kita nggak sombong, tapi memang apa adanya. Ingat, apa adanya bukan seadanya, ya, dan bukan diada-ada. Nah, oleh sebab itu yang pertama, penghambat karisma adalah kesombongan. Buang kesombongan. Yang kedua, kecongkakan. Nah, seringkali kita berpikir sombong dengan congkak itu sama, tapi beda. Ya, hal kecongkakan artinya merasa sangat mulia. Ya, ingin dipuji, ingin disanjung, ya, menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Ya, kalau memandang, ya, kita ini lebih tinggi, lebih ningrat, ya, darah kita darah biru, yang lain darahnya merah, ya. Nah, kita mau buang kesombongan dan buang kecongkakan. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Perhatikan baik-baik. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Orang punya karisma itu luar biasa, tapi kalau dia sombong, dia pasti akan hancur. Nah, yang ketiga, rasa tidak aman, insecure. Orang insecure merasa tidak aman dengan kelebihan orang lain. Saya enggak merasa insecure. Samuel yang ganteng ini bisa main keyboard, ya. Dia bisa main alat musik yang lain, dia bisa nyanyi, ya, dia bisa kuliah, ya, dia punya kelebihan-kelebihan. Saya bersyukur kelebihannya bisa memberkati kehidupan saya sehingga kami dapat berkolaborasi sampai hari ini. Dan rasa tidak aman, insecure, itu membuat seseorang berusaha menyingkirkan orang lain. Saya diperlengkapi dengan Samuel, saya tidak perlu menyingkirkan dia. Bahkan saya akan akomodir, saya akan dorong dia bisa lebih maksimal. Pemimpin yang baik, saudara yang baik, rekan yang baik, ingin orang-orang di sekitarnya maju bersama. Di dalam perusahaan, di toko, di mana saudara bekerja,
kalau ada orang lain maju, lebih maju, dorong, dukung, kita pun akan sama-sama maju. Nah, yang keempat, perfeksionisme. Kita tahu sempurna itu bagus, kesempurnaan itu merupakan tujuan, namun kesempurnaan itu juga tuntutan. Kita banyak dituntut orang untuk jadi sempurna, namun kita harus realistis. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita semua sedang disempurnakan, dan kalau kita punya pengharapan yang tidak realistis, itu dapat membuat kehancuran. Perfeksionisme dapat membuat kehancuran. Dulu saya berpikir semuanya mesti serba perfect. Kalau saya serba perfect, menuntut orang lain perfect, maka hubungan saya dengan orang lain akan hancur. Dan ketika saya studi, saya ingin nilai-nilai saya perfect. Dan ketika saya tidak perfect, kurang sedikit, saya pusing, saya sakit. Dan akhirnya betul-betul menyiksa diri. Dan akhirnya saya menyadari, saya tidak perfect, dan saya tidak bisa semuanya serba perfect, tetapi saya berjuang untuk meraih yang perfect. Walaupun nanti nilainya kurang, hasilnya kurang, akhirnya nggak apa-apa. Dan saya mendorong anak-anak saya, bukan soal nilai yang perfect yang penting, tapi perjuanganmu yang perfect. Itu yang paling penting. Hasil itu adalah akibat, tetapi proses menuju hasil itu jauh lebih baik. Ya, bagi yang sedang UTS, orang tuanya dorong anak-anak saudara untuk berjuang dengan yang terbaik, ya, bukan hasilnya. Karena nanti di lapangan, di dunia pekerjaan, di dunia pelayanan akan berbeda dengan di dunia studi. Yang penting prakteknya, bukan sekedar teorinya. Yang keempat, perfeksionisme. Yang kelima, sinisme. Sinis, selalu negative thinking. Kalau ada orang lain mengerjakan yang bagus, kebetulan. Kalau ada orang lain masakannya enak, tumben. Selalu ada kalimat-kalimat, kata-kata yang meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu gak penting, menganggap semua pekerjaan orang lain kebetulan, tumben, dan suka mengejek. Tumben kamu wangi hari ini. Wah, keren banget, nggak kayak biasanya. Jadi kalimat-kalimatnya keras, sinis, pedas, pahit. Jangan-jangan ada kepahitan, jangan-jangan ada kekecewaan, jangan-jangan ada rasa tidak aman dalam hidupnya, sehingga dia menjadi sinis. Saya yakin, saya percaya, orang yang kenal Tuhan, dia bisa rendah hati, bisa legowo, bisa mengucap syukur, bisa melihat orang lain dengan apa adanya. Dan mari, yang keenam, yang terakhir, orang yang berkarisma bisa terhambat karismanya gara-gara dia tidak stabil. Dan tidak stabil, dia mudah berubah pikiran, sedikit-sedikit berubah, sehingga orang berkata, wah, karismanya bagus, tapi mencela-mencele, omongannya nggak bisa dipegang, mudah berjanji tapi nggak bisa menepati. Sehingga ketika orang ini berkata, berjanji, membuat sebuah program, orang-orang tidak percaya. Tapi kasih Tuhan 6 hal: kesombongan, kecongkakan, rasa tidak aman atau insecure, perfeksionisme, sinisme, tidak stabil, kita buang. Itu menghambat karisma yang Tuhan berikan buat kita. Dan sebetulnya kuncinya adalah karisma tanpa takut Tuhan adalah awal bencana. Milikilah takut Tuhan. Permulaan pengetahuan dan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maukah saudara memelihara, mengembangkan karisma yang ada pada diri saudara? Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat karisma yang sudah Tuhan berikan buat kami. Karunia, talenta, kecakapan, kepandaian, hikmat,
dan segala yang terbaik dari Tuhan sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan malam ini kami belajar merendahkan diri, mengaku jujur. Kami sering berbuat kesalahan, ada banyak kekurangan dalam kehidupan kami. Kami mau berbenah, kami mau memperbaiki diri, dan lewat koreksi dari saudara-saudari kami mau siap ditegur, siap dinasehati. Dan biarlah kami tidak menjadi orang yang mudah menilai, menghakimi orang lain, meremehkan, melecehkan, sinis. Dan kami mau menjadi orang yang berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Kami mau takut, hormat, gentar kepada Tuhan. Kami berdoa, para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan mujizat, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan segala yang terbaik untuk setiap pribadi di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, dalam studi mereka. Dan kami berdoa, baik para pengusaha, karyawan, semua dapat bekerja sama dengan yang terbaik, menjaga protokol kesehatan, sehingga ketika mereka bekerja dan melayani serta studi, mereka dapat memberi yang terbaik dan dapat melayani yang terbaik. Bagi para mahasiswa, bagi para siswa, Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan buat mereka yang luar biasa. Malam ini kami berdoa pula buat bangsa negeri Indonesia. Tuhan melawat bangsa negeri Indonesia, Tuhan. Biarlah negeri ini penduduknya menjadi lebih tertib, lebih disiplin, lebih cinta Tuhan, lebih takut Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, hikmat-Mu turun buat Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama timnya dapat melayani sampai ke ujung-ujung daerah. Bahkan rencana-rencana ke depan untuk penyebaran vaksin COVID-19 di bulan Desember. Dan selanjutnya kami berdoa, biar rencana-Mu yang jadi Tuhan. Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan buat para pembuat vaksin untuk menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, semua yang sedang berdoa bersama dengan kami, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, semua menjaga protokol kesehatan. Dan kami mau sehat, kuat, bertahan sampai kesudahannya. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang keluarganya sedang menderita sakit COVID-19, yang sedang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah. Oleh bilur Yesus, keluargamu, anggota keluargamu disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami mau berfamily time dengan keluarga kami, dan turunkan berkat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa esok malam. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.